Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1286, Kota Binzo. Ye San sudah selesai mandi. Malam ini, dia secara khusus menyemprotkan parfum, lalu berbaring malas di sofa dan menunggu Stephen Lin datang. Dalam beberapa malam terakhir, Stephen Lin akan mendatanginya setiap malam. Meskipun Stephen Lin datang dan pergi dengan tergesa-gesa setiap saat, Ye San akan dengan hati-hati mengatur dirinya sendiri setiap saat, dan hanya berharap Stephen Lin dapat mengingat kecantikannya dalam waktu singkat. Namun, Ye San menunggu 1 jam malam ini, tetapi masih tidak menunggu Stephen Lin. Ini membuat Ye San sedikit bingung. Secara logis, Stephen Lin seharusnya datang untuk menemukannya. Mengapa dia tidak datang tiba-tiba? Mungkinkah dia tertidur? Ini tidak boleh, karena dia tidak pernah melewatkan janji karena dia tertidur sebelumnya. Masih dalam bahaya, atau darurat apa? Setelah minum anggur, seluruh otak Ye San mulai berputar, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Ye San mengirim pesan kepada Stephen Lin. Ketika berita ini berlalu, itu seperti batu yang tenggelam ke laut dalam sekejap. Ye San mengirim beberapa pesan lagi, tetapi Stephen Lin masih belum membalas. Apa yang terjadi? Ye San mengerutkan kening, berdiri di ruang tamu dengan sedikit gelisah. Apakah dia benar-benar tertidur karena minum terlalu banyak? Jika demikian, bukankah akan merusak bisnisnya jika dia tidak datang malam ini? Ye San berpikir sendiri. Dari sudut pandang Ye San, Stephen Lin mendatanginya setiap malam dan kemudian pergi diam-diam. Dia pasti sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Upaya sama saja dengan pemborosan. Memikirkan hal ini, Ye San tidak bisa duduk diam. Setelah berpakaian, dia diam-diam membuka pintu kamarnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di luar pintu, Ye San langsung menuju lift, lalu naik lift ke lantai atas kamar presidensial. Ding dong. Pintu lift terbuka. Ye San menjulurkan kepalanya keluar dari lift dan melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di luar, dia segera keluar dari lift dan keluar dari kamar Stephen Lin. Panggilan. Ye San menarik napas dalam-dalam, dan dengan lembut mengetuk pintu kamar Stephen Lin. Tidak ada yang membuka pintu, dan tidak ada yang berbicara. Ye San mengetuk pintu lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Kali ini, Ye San pada dasarnya yakin Stephen Lin tidak ada di kamarnya. Jika tidak dengan keahliannya, bagaimana mungkin dia tidak membuka pintu setelah mengetuk 2 kali? Sepertinya aku harus keluar. Memikirkan Ye San, dia berbalik dan berjalan kembali ke lift, lalu kembali ke kamarnya. Pada saat yang sama, Han Cheng. Presiden, tadi wanita bernama Ye San pergi ke kamar Stephen Lin untuk mencari Stephen Lin, tetapi yang aneh adalah Stephen Lin tidak membuka pintu, dan tidak memberikan tanggapan apapun. Seorang bawahan berdiri di depan Pu Hengyu, dengan suara berat berkata. Tidak membuka pintu, tidak menjawab. Pu Hengyu mengerutkan kening dan berkata, apakah Stephen Lin ada di kamarnya? Petik 2. Aku tidak tahu, kata bawahan itu. Apakah kamu melihat Stephen Lin keluar? Pu Hengyu bertanya. Tidak. Bawahan itu menggelengkan kepalanya. Maka tidak mungkin baginya untuk tidak membukakan pintu untuk aktris itu. Pu Hengyu mengerutkan kening, dan berkata setelah beberapa saat merenung, biarkan petugas hotel mengetuk pintunya, dan jika tidak ada yang menjawab, buka saja pintunya dan masuk. Dalam 5 menit, saya ingin tahu apakah Stephen Lin ada di kamarnya. Petik 2. Ya. Beberapa menit kemudian, seorang pelayan hotel keluar dari kamar Stephen Lin. Pelayan membanting pintu, tetapi tidak mendapat jawaban. Setelah itu, pelayan langsung mengambil kartu kamar untuk membuka pintu kamar Stephen Lin, lalu masuk ke kamar. Tidak ada pergerakan di ruangan itu.
Wajah pelayan itu sedikit berubah, dan dia berjalan beberapa langkah ke ruang tamu. Setelah melihat bahwa tidak ada seorang pun di ruang tamu, pelayan itu berjalan ke kamar sebelah, tetapi dia tetap tidak dapat menemukan siapapun. Pelayan berjalan kembali ke ruang tamu, melihat sekeliling, dan melihat tas koper yang diletakkan Stephen Lin di sudut. Pelayan segera berjalan dan membuka tas bagasi. Ada banyak pakaian Stephen Lin di dalam tas bagasi. Setelah mencari-cari di pakaian itu, pelayan menemukan peta darinya. Itu adalah peta Istana Daming, dan ada beberapa tempat yang dilingkari di peta. Wajah pelayan berubah, dia mengambil ponselnya dan menelepon. Memang tidak ada orang di kamar Stephen Lin. Saya menemukan peta di tas kopernya, yaitu peta Istana Daming, dan ada tanda di atasnya. Pelayan itu melapor ke telepon. Dalam semenit, Park Heng-yu sudah menerima laporan dari bawahannya. Istana Daming. Pu Heng-yu tertegun sejenak, dan berkata, Stephen Lin sepertinya pergi ke Istana Daming hari ini. Apakah kamu yakin itu bukan oleh-oleh yang dia ambil dari Istana Daming? Cetak biru baru saja diterima. Sebuah gambar diserahkan kepada Park Hang-wo. Pu Heng-yu meliriknya dan menemukan bahwa itu adalah pemandangan Istana Daming dari atas, dan ada banyak lingkaran yang digambar di atasnya, jadi itu bukan souvenir pada pandangan pertama. Mungkinkah ini tujuan kunjungan Stephen Lin ke negara kimchi kali ini? Kita semua salah duga sebelumnya. Park Heng-yu melebarkan matanya, menatap lurus ke cetak biru di depannya. Presiden, mungkin juga ini adalah jebakan yang dibuat oleh Stephen Lin. Kata lembaga pemikir itu. Perangkap. Park Heng-yu menatap wadah pemikirnya dengan curiga. Ya, dia mungkin telah melakukan semua ini malam ini dengan sengaja agar kamu melihatnya. Tujuannya adalah untuk membuatmu berpikir bahwa tujuan kedatangannya ke kerajaan kimchi kali ini adalah Istana Daming. Mungkin dia sedang menunggumu untuk mengatur orang untuk pergi ke Istana Daming untuk menemukan dia. Kata Ting Teng. Itu juga mungkin. Park Heng-yu mengangguk setuju. Menurut pendapatnya, kelemahan Stephen Lin kali ini agak besar, dan kecil kemungkinannya kelemahan sebesar itu akan muncul dalam hal gaya perilakunya. Namun, terlepas dari apakah Stephen Lin benar-benar menunjukkan kekurangannya malam ini, atau hanya melakukannya dengan sengaja, kita hanya perlu melakukan satu hal untuk membuat diri kita tak terkalahkan. Bahkan mungkin untuk menemukan Stephen Lin. Tujuan sebenarnya datang ke tempat kita negara kimchi kali ini. Kata Ting Teng. Bagaimana? Tanya Park Heng-yu. Tangkap wanita bernama Ye San itu. Kata wadah pemikir itu. Mendengar kata-kata Ting Teng, mata Pu Heng-yu tiba-tiba berbinar. Itu benar. Jika kamu menangkap wanita bernama Ye San itu, mungkin semuanya akan terungkap. Kata Park Heng-yu. Selain itu, kita bisa menggunakan wanita itu sebagai alasan untuk mengancam Stephen Lin. Bisa dikatakan membunuh banyak burung dengan satu batu. Kata Ting Teng itu lagi. Nah, apakah kamu mendengar itu? Segera atur tenaga untuk menangkap wanita bernama Ye San itu. Ingat, diamkan gerakannya dan jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Selain itu, kirimkan aku beberapa orang ke Istana Daming untuk melihat apakah Stephen Lin ada di dalam. Istana Daming adalah peninggalan sejarah penting negara kita, dan tidak terbuka untuk umum pada malam hari. Jika Stephen Lin ada di dalam pada malam hari, maka laporkan langsung ke polisi dan biarkan dia menangkap orang. Pu Heng-yu berkata kepada bawahannya. Ya, Presiden. Malam itu gelap. Ye San sudah kembali ke kamarnya dan sedang berbaring di tempat tidur. Saat ini, dia masih tidak tahu bahwa badai sedang mendekat dengan tenang. Ye San sedang memegang ponselnya, melihat-lihat berita hari ini. Kabar yang paling ramai adalah tentang acara festival film ini. Penggemar Weibo Ye San meningkat 2 juta karena kejadian ini, dan dia telah menjadi blogger besar. Pada saat ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Halo, layanan kamar. Suara seorang wanita mengikuti bel pintu. Ruang pelayanan. Ye San membeku sesaat, lalu bangkit dan pergi ke pintu dan berkata, aku tidak menelepon untuk
Layanan kamar. Mendengar ini, Ye-san sedikit terkejut, dia tidak menyangka Chen Mi begitu perhatian. Memberinya makan malam. Tanpa banyak berpikir, Ye-san membuka pintu. Di luar pintu, seorang pramusaji sedang mendorong gerobak makan berdiri di depan pintu sambil tersenyum padanya. Masuk. Ye-san berbalik dan berjalan kembali ke kamar. Pelayan masuk ke kamar Ye-san bersama. Beberapa menit kemudian, pelayan mendorong gerobak dan meninggalkan kamar Ye-san. Saat ini, kamar Ye-san kosong. Sisi lain, di luar istana Daming, mobil Mercedes-Benz diparkir di luar pintu masuk utama Daming Palace. Sekelompok pria berjas keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu masuk utama istana Daming. Gerbang utama istana Daming, yang awalnya ditutup, kini dibuka sepenuhnya. Beberapa orang berseragam keamanan berdiri di samping mereka, memperhatikan pria berjas datang, menundukkan kepala untuk memberi salam. Sekelompok pria berjas masuk ke istana Daming, dan kemudian mulai menggeledah istana Daming dengan pemindai inframerah. Pada saat yang sama, di kolam istana Daming, Stephen Lin sudah menyelam ke dasar air. Kakinya menginjak lumpur lunak, dan tubuhnya akan tenggelam tak terkendali. Jika bukan karena kekuatan kaki Stephen Lin yang luar biasa, cairan saja sudah cukup baginya untuk minum sepanci. Pada saat ini, Stephen Lin telah menyelam ke dalam air untuk keempat kalinya. Dia telah mencari bolak-balik di bawah air berkali-kali, tetapi dia tidak pernah menemukan petunjuk apapun. Ini membuat Stephen Lin sedikit frustrasi. Mungkinkah tempat ini tidak ada hubungannya dengan tempat asalnya? Pola matahari, hanya kebetulan. Stephen Lin mengerutkan kening, dia tidak berpikir itu kebetulan. Jika bukan kebetulan, maka tidak mungkin tidak ada petunjuk tempat asalnya di sini. Stephen Lin melihat ke kiri dan ke kanan, dia menjelajahi semua tempat yang bisa dijelajahi di dalam air, tetapi dia tidak menemukan petunjuk yang berguna. Salah. Mata Stephen Lin tiba-tiba berbinar, lalu dia melihat ke bawah. Atas, bawah, kiri, kanan, dan bawah. Stephen Lin tidak menyelidikinya karena tanahnya penuh lumpur. Mungkinkah petunjuknya ada di lumpur ini? Stephen Lin perlahan berenang hingga beberapa sentimeter di atas lumpur, lalu memasukkan tangannya ke dalam lumpur. Lumpur itu begitu dalam sehingga tangan Stephen Lin langsung tertelan, tetapi Stephen Lin tidak menyentuhnya sampai ke dasar. Kedalaman lumpur berada di luar imajinasi Stephen Lin. Stephen Lin ragu-ragu sejenak, dan kemudian mengerahkan kekuatan di pinggangnya, menyebabkan dirinya digantung terbalik di dalam air. Kemudian, Stephen Lin menendang kakinya dengan keras, dan tubuhnya langsung menabrak lumpur. Tambah satu lagi gelombang selamat berakhir pekan. Bab 1287. Kekuatan tumbukan ke bawah Stephen Lin sangat kuat, dan seluruh tubuhnya dengan mudah terendam lumpur di dasar air. Kemudian, dia melemparkan tangannya ke belakang dengan kuat. Dengan gaya reaksi aliran air, seluruh tubuh Stephen Lin cepat jatuh ke lumpur maju. Kedalaman lumpur berada di luar imajinasi Stephen Lin. Stephen Lin sudah maju setidaknya 3 atau 4 meter di lumpur, dan dia belum menyentuh tanah yang keras. Dengan kata lain, kedalaman lapisan lumpur ini telah melebihi 4 meter. Berapa tahun sedimentasi bisa menjadi lumpur yang begitu dalam? Stephen Lin terus berenang ke depan. Setelah masuk jauh ke dalam lumpur sekitar 10 meter, tangan Stephen Lin tiba-tiba menyentuh tanah yang keras. Ini sudah berakhir. Stephen Lin sangat gembira, lalu menyentuh tanah dengan kedua tangannya beberapa kali. Tanahnya sangat rata, dan sepertinya dipotong dengan tangan. Pada saat ini, kalung di dada Stephen Lin tiba-tiba menyala. Stephen Lin membeku sesaat, lalu menatap kalungnya. Setelah kalung itu berkedip beberapa saat, tidak ada gerakan. Stephen Lin mengerutkan kening, dan setelah berpikir sejenak, dia menekankan tangannya ke tanah. Sedetik kemudian, kalung Stephen Lin berpendar. Stephen Lin sangat gembira, meskipun dia tidak tahu mengapa kalung itu bersinar, jelas bahwa tempat ini tidak sederhana. Pada saat ini,
cahaya pada kalung Stephen Lin menjadi semakin terang. Ini seperti lampu dengan kekuatan yang ditingkatkan. Pada saat yang sama, perisai bintang tak berwarna yang mengambang di permukaan Stephen Lin juga mulai memancarkan cahaya redup dan mulai sedikit melebar. Dengan perluasan perisai astral, lumpur yang menutupi tubuh Stephen Lin didorong keluar oleh perisai astral. Beberapa detik berlalu, dan ruang dengan diameter sekitar 2 meter muncul di sekitar tubuh Stephen Lin, tanpa lumpur atau air. Stephen Lin menatapnya dengan ngeri. Di bawahnya ada dinding gelap. Ada beberapa pola di dinding yang dia tidak bisa mengerti, dan di antara pola-pola ini ada beberapa pola matahari makrobis. Pada saat ini, isapan aneh tiba-tiba datang dari dinding. Tubuh Stephen Lin tiba-tiba tenggelam, langsung ke dinding. Saat berikutnya, lumpur menutupi posisi Stephen Lin lagi. Stephen Lin menghilang begitu saja di dasar kolam. Dengan bunyi gedebuk, Stephen Lin jatuh ke tanah. Stephen Lin mendongak. 2 atau 3 meter di atas kepalanya adalah langit-langit, yang merupakan lempengan batu hitam lengkap tanpa celah, dan tidak ada pintu atau sejenisnya. Kenapa saya di sini? Stephen Lin melihat sekeliling dengan takjub, dia baru saja jatuh, dan kemudian jatuh ke tanah, seolah-olah dia telah berubah menjadi hantu dan menembus langit-langit di atas. Ruang di sekitarnya awalnya sangat gelap, tetapi saat Stephen Lin mendarat, ruang itu langsung menyala. Stephen Lin menemukan bahwa dia berada di sebuah lorong. Di belakangnya ada tembok, dan di depannya gelap gulita, tanpa ujung yang terlihat. Stephen Lin tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu, jadi dia berjalan lurus ke depan tanpa ragu-ragu. Kali ini, waktu yang lama telah berlalu. Stephen Lin merasa bahwa dia telah berjalan setidaknya 2 atau 3 kilometer. Ada banyak hal yang dilukis di dinding di sekitar lorong, termasuk figur, burung dan binatang buas, kehidupan sehari-hari, dan perang. Berbagai pola lain muncul di dinding, yang tampaknya mencerminkan periode sejarah tertentu. Sekitar setengah jam berlalu. Sebuah pintu tiba-tiba muncul di depan Stephen Lin. Tanpa ragu, Stephen Lin mengulurkan tangannya untuk membuka pintu. Dengan derit, pintu batu tulis yang berat itu terbuka sedikit demi sedikit, tetapi di dalam pintu batu itu gelap gulita. Sama seperti pintu masuk ke Desperate Secret Realm sebelumnya. Stephen Lin pernah mengalami situasi seperti itu, jadi dia langsung masuk. Saat tubuhnya memasuki kegelapan, kekuatan hisap tiba-tiba menyerang. Stephen Lin merasakan seluruh tubuhnya berputar untuk beberapa saat, seolah-olah dia sedang terbang, lalu tiba-tiba semuanya berhenti, dan dia berdiri di tanah lagi. Pada saat yang sama, pemandangan di sekitarnya benar-benar berubah. Apa yang muncul di depannya ternyata adalah ruang besar di luar kata-kata. Ketinggian ruang ini setidaknya harus setinggi 100 meter, jika luas, tidak ada ujung yang terlihat dari tempatnya berdiri. Sulit membayangkan bahwa ada ruang kosong yang begitu besar di bawah istana Daming Kerajaan Kimchi. Dan di tengah ruang ini ada bangunan besar seperti piramida. Piramida ini berukuran hampir sama dengan piramida yang dilihat Stephen Lin di Mesir, dan setiap batu bata di piramida jauh lebih tinggi darinya. Stephen Lin berdiri sekitar 100 meter dari piramida. Tubuh besar dari seluruh piramida membuat Stephen Lin merasa seperti semut. Selamat datang di tempat asal. Petik 2. Suara netral tiba-tiba terdengar, bergema di ruang besar ini. Asal. Mendengar suara ini, Stephen Lin sangat bersemangat. Dia akhirnya datang ke tempat asalnya. Stephen Lin berjalan lurus menuju piramida. Tidak lama kemudian, Stephen Lin sampai di dasar piramida. Berdiri tepat di bawah piramida, Stephen Lin sekali lagi dikejutkan oleh keagungan piramida. Ada pintu tertutup tepat di depannya, dan angka I tertulis di pintu itu. Stephen Lin mengulurkan tangannya dan menekan pintu. Saat ini, kekuatan aneh datang dari pintu, membungkus tubuh Stephen Lin. Pada saat ini, Stephen Lin merasa seolah-olah sedang diperiksa oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui. Pemuja muda,
Aku merasakan aura yang akrab di dalam dirimu, apakah kamu ingin pergi ke altar asal? Sebuah suara tiba-tiba muncul di benak Stephen Lin. Altar asal. Mata Stephen Lin berbinar. Umumnya, tempat-tempat seperti altar asal ini menyembunyikan hal-hal yang sangat kuat. Mungkinkah saya kebetulan berada di altar asal? Pergi. Stephen Lin berkata dengan keras. Oke, kata suara itu. Saat berikutnya, kekuatan aneh yang mengelilingi Stephen Lin sebelumnya tiba-tiba menarik tubuh Stephen Lin ke arah pintu di depannya. Sebelum Stephen Lin bisa bereaksi, seluruh tubuhnya sudah terendam di dalam piramida. Ketika Stephen Lin mendapatkan kembali penglihatannya, dia mendapati dirinya berdiri di samping altar bundar. Altar berbentuk bulat secara keseluruhan, namun terdapat banyak pola simetris di dalamnya. Di tengah altar terdapat miniatur piramida. Tinggi piramida sekitar 2 atau 3 meter, di puncak piramida terdapat bola yang memancarkan lingkaran cahaya ke seluruh tubuh. Bola. Murid Stephen Lin tiba-tiba menyusut. Bola ini persis sama dengan bentuk asli kerangka. Mungkinkah ini juga satu set kerangka mesin? Jika itu benar-benar kerangka, tidak peduli jenis kerangka itu pasti akan membantunya meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Stephen Lin melirik altar, berjalan langsung ke altar tanpa ragu-ragu. Saat Stephen Lin melangkah ke altar, sebuah kekuatan menyelimuti seluruh tubuh Stephen Lin. Stephen Lin terkejut dan mencoba memberontak, tetapi ternyata sia-sia. Untungnya, kekuatan ini tidak bermaksud untuk menyakiti Stephen Lin. Dia mengangkat Stephen Lin, dan kemudian membawa Stephen Lin ke piramida mini di tengah. Tidak lama kemudian, Stephen Lin datang ke piramida. Bola yang memancarkan halo berjarak kurang dari 1 meter darinya. Stephen Lin sepertinya bisa menyentuh bola cahaya dengan tangannya. Pada saat ini, hati Stephen Lin sangat bersemangat. Namun, betapapun bersemangatnya dia tidak berani menjangkau dan menyentuh bola cahaya itu dengan gegabah. Dia mengitari puncak piramida, ingin melihat apakah ada mekanisme di atasnya. Hasilnya, tidak ditemukan kelainan. Setelah itu, Stephen Lin kembali berjalan di depan bola cahaya. Bola cahaya di depannya memancarkan lingkaran cahaya redup, yang membuat orang merasa sangat kuat. Stephen Lin menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangannya ke bola cahaya. Dalam sekejap mata, jari-jari Stephen Lin menyentuh bola cahaya itu. Saat berikutnya, bola cahaya mengalir ke tubuh Stephen Lin seolah-olah menyentuh tetesan air dari spons. Stephen Lin tertegun sejenak. Kecepatan bola cahaya yang masuk terlalu cepat, hampir dalam sekejap mata, bola cahaya itu sudah menghilang di depannya. Lalu apa? Stephen Lin menatap tangannya. Tanganku kemerahan dan kuat, dan sepertinya tidak ada perubahan. Bukankah benda ini adalah kecelakaan mesin? Setelah puing-puing masuk ke dalam tubuh, bukankah seharusnya sakit? Kok aku? Pikiran Stephen Lin belum muncul, tiba-tiba. Bang! Ada suara teredam. Tubuh Stephen Lin langsung meledak. Seperti balon yang penuh udara, tubuh Stephen Lin langsung membesar dan kemudian meledak. Seluruh proses memakan waktu tidak lebih dari 1/10 detik. Tubuh Stephen Lin terfragmentasi dan tersebar di udara. Darah juga menyembur keluar dari tubuh. Tetapi, di antara pecahan tubuh dan darah ini, mata telanjang dapat melihat garis-garis berkilauan yang menghubungkan pecahan satu persatu. Dia bahkan menghubungkan tetesan darah. Mata Stephen Lin melebar. Saat ini, dia belum mati. Benar, meskipun tubuhnya telah menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya, Stephen Lin masih sadar. Ini adalah perasaan yang sangat ajaib. Stephen Lin dapat dengan jelas melihat tubuhnya yang terfragmentasi dan merasakan rasa sakit yang tak terkatakan, tetapi dia tidak mati. Dia dengan jelas melihat tangannya terbang di depannya, dan kemudian dia melihat pantatnya. Potongan-potongan tubuh ini terhempas oleh kekuatan yang sangat besar, dan kemudian jatuh ke tanah. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan perasaan potongan-potongan tubuh ini jatuh ke tanah, seolah-olah tubuhnya telah memanjang jauh.
Apa yang terjadi? Stephen Lin benar-benar bingung. Dia telah melihat banyak hal menakjubkan dalam hidupnya, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang dapat bertahan hidup di bom berkeping-keping. Bab 1288. Di bawah malam. Bawahan Pu Hengyu mencari di mana-mana di Istana Daming, bahkan di beberapa area yang belum dibuka. Orang-orang ini telah mencari dengan hati-hati, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan Stephen Lin. Kemana Stephen Lin pergi? Tidak ada yang tahu. Pada saat yang sama, di suatu tempat di bawah tanah di Istana Daming, tubuh Stephen Lin berserakan di mana-mana. Garis-garis cahaya menghubungkan tubuh-tubuh ini. Rasa sakit yang hebat membuat Stephen Lin hampir kehilangan kesadaran. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Tubuh Stephen Lin terkoyak, tetapi rasa sakit dari setiap bagian tubuh dengan jelas ditransmisikan ke otak Stephen Lin, dan otak Stephen Lin juga telah terbelah menjadi beberapa bagian saat ini. Stephen Lin ingin mengeluarkan suara, tetapi menemukan bahwa tenggorokan dan mulutnya telah hancur berkeping-keping. Stephen Lin yang berpengetahuan luas akhirnya merasakan ketakutan itu. Dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati, dan dia tidak tahu apakah situasinya akan bertahan selamanya. Jika terus seperti ini, apa yang akan terjadi pada wanita itu? Bagaimana dengan anak-anak saya sendiri? Bagaimana dengan bisnis saya sendiri? Tepat ketika Stephen Lin panik dan tak berdaya, tiba-tiba, hisapan aneh datang dari sinar cahaya. Saat berikutnya, cahaya tampak hidup, melayang dari tanah sedikit demi sedikit. Saat cahaya melayang, pecahannya terhubung ke cahaya, dan darah juga melayang. Saat berikutnya, sinar cahaya ini tiba-tiba menyusut kembali ke tempat yang sama. Ledakan. Ada suara teredam. Seluruh tubuh Stephen Lin tampak seperti ini. Tubuh yang dipecah menjadi beberapa bagian yang tidak diketahui dengan cepat disatukan dalam waktu sekitar 1/10 detik. Jika bukan karena pecahan pakaian yang berserakan di tanah, Stephen Lin akan berpikir bahwa dia baru saja berhalusinasi. Stephen Lin menunduk dan melihat tubuhnya. Saat ini, dia tidak memakai rambut, hanya sepasang sepatu di kakinya. Tidak ada jejak darah yang terlihat di tubuh telanjangnya. Tidak ada jejak darah di sekitar. Darah segar yang baru saja keluar telah kembali ke tubuhnya. Semuanya seolah-olah itu benar-benar terjadi pada saya. Namun, saat berikutnya, wajah Stephen Lin tiba-tiba menjadi pucat. Rasa sakit yang parah sekali lagi menyebar ke seluruh tubuh Stephen Lin. Stephen Lin tidak bisa mengendalikan tubuhnya, langsung jatuh ke tanah, lalu mengejang. Pada saat ini, seolah-olah ada semut yang tak terhitung jumlahnya menggerogoti daging dan tulang di tubuhnya. Perasaan itu membuat Stephen Lin berharap dia bisa mengambil pisau ke tubuhnya dan mengikis tulangnya. Darah mengalir sedikit demi sedikit dari 7 lubang Stephen Lin. Stephen Lin tidak mengeluarkan banyak darah pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak darah mengalir keluar dari tubuh Stephen Lin. Stephen Lin jatuh ke genangan darah, tubuhnya berkedut, dan dia menjerit kesakitan. Jeritan bergema di altar, sangat melengking. Tubuh Stephen Lin berkedut semakin keras, dan setiap otot di tubuhnya juga mulai berkedut. Apakah kamu kesakitan? Sebuah suara netral tiba-tiba muncul di benak Stephen Lin. Tubuh Stephen Lin bergetar hebat, dan dia berkata dengan samar, sakit. Sakit. Petik 2. Jika kamu kesakitan, menyerah saja. Selama kamu menyerah, semuanya akan kembali seperti saat pertama kali kamu datang ke sini, dan kamu tidak perlu menderita rasa sakit seperti itu lagi. Kata suara netral. Stephen Lin mengepalkan tangannya erat-erat, memeluk urat di lehernya satu persatu, dan tampak seperti ikan yang keluar dari air, terlihat sangat menakutkan. Namun, bahkan dalam keadaan seperti itu, Stephen Lin masih mempertahankan kesadaran yang jernih. Siapa kamu? Stephen Lin bertanya dengan suara gemetar. Aku adalah asal dari segalanya, kata suara netral itu. Bisakah kamu membuatku lebih kuat? Stephen Lin bertanya lagi.
Itu tidak bisa lebih mudah, kata suara netral itu lagi. Kalau begitu, tidak apa-apa. Stephen Lin menarik sudut mulutnya, dan berkata, hanya, selama itu membuatku lebih kuat, aku tidak akan menyerah. Tapi kamu harus tahu, ini adalah baru permulaan, kata suara netral itu. Kalau begitu, ayolah, kata Stephen Lin dengan gigi terkatup. Terserah Anda, kata suara netral. Saat berikutnya, benjolan menonjol tiba-tiba muncul di tubuh Stephen Lin. Tas-tas ini muncul di persendian Stephen Lin. Ah! Stephen Lin menjerit kesakitan, dan kemudian, kantong-kantong yang menggembung itu terbuka sedikit demi sedikit. Satu persatu, tulang perlahan keluar dari tubuh Stephen Lin. Tulang-tulang ini sepertinya terjepit oleh tubuh Stephen Lin, dan secara bertahap terpisah dari tubuh Stephen Lin. Stephen Lin jatuh ke tanah, tidak dapat menghentikan tulang-tulang itu meninggalkan tubuhnya. Sekarang kamu masih bisa menyerah, kata suara netral. Aku tidak akan menyerah, Stephen Lin berteriak dengan sekuat tenaga. Dia baru saja selesai berbicara, dan langsung berteriak tak terkendali. Jeritan bergema di ruang bawah tanah yang besar ini. Pada akhirnya, semua tulang di tubuh Stephen Lin terjepit oleh tubuhnya. Tubuh Stephen Lin benar-benar direduksi menjadi genangan daging, bahkan bukan manusia sama sekali. Saat ini, Stephen Lin tidak dapat mengeluarkan suara, dan tidak ada cara untuk mengeluarkan darah lagi, karena darahnya telah terkuras. Kesadaran Stephen Lin menjadi sangat kabur, dia ingin menyerah beberapa kali, tetapi setiap kali saat ini, dia akan mendengar Lin Ankang, Lin Engsi. Kedua anaknya ini telah menjadi sumber motivasi baginya untuk bertahan. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu, Stephen Lin tiba-tiba merasa ada sesuatu yang mulai tumbuh di tubuhnya. Hal-hal ini menopang tubuhnya yang sedikit demi sedikit menjadi berlumpur. Dengan matanya sendiri, dia menyaksikan tubuhnya tumbuh semakin besar. Beberapa detik kemudian, tubuh Stephen Lin kembali ke ukuran aslinya. Tulangnya ada di tanah, tetapi tubuhnya tampak memiliki tulang baru. Tulang-tulang ini menopang tubuhnya lagi, memberinya kekuatan untuk berdiri. Ini, Stephen Lin menatap tangannya dengan tak percaya. Sendi di tangan berbeda. Saya sebenarnya punya kerangka lain. Perpaduan berhasil, selamat. Suara netral itu muncul kembali di benak Stephen Lin. Perpaduan itu berhasil. Kamu benar-benar kerangka. Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Aku bukan kecelakaan, kata sebuah suara netral. Bukan kerangka. Lalu siapa kamu? Stephen Lin bertanya. Saya Shen Kuo, kata suara netral. Kerangka Tuhan. Stephen Lin tercengang. Dia tahu tentang keberadaan kerangka itu dalam sejarah Makrobis, tetapi dia belum pernah mendengar tentang kerangka itu. Apa kerangka itu? Stephen Lin bertanya. Kerangka Tuhan, sumber dari semua kerangka mesin. Sebuah suara yang akrab datang dari sisi Stephen Lin. Stephen Lin terkejut dan melihat ke samping. Biksu Liao Yuan. Stephen Lin berteriak kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat Biksu Yuan di sini. Kapan orang ini datang ke sini? Penolong Lin, kita bertemu lagi, kata Biksu Liao Yuan sambil tersenyum. Kenapa kamu di sini? Stephen Lin bertanya dengan penuh semangat. Mengapa saya tidak boleh berada di sini? Biksu Liao Yuan bertanya. Stephen Lin tertegun sejenak, dan kemudian menyadari bahwa karena Biksu Liao Yuan tahu bahwa istana Daming berasal, wajar baginya untuk pergi ke asalnya. Apakah kamu ikut denganku? Atau kamu masuk lebih awal? Tanya Stephen Lin. Saya sudah di sini selama beberapa hari, kata Biksu Liao Yuan. Sudah berapa lama? Apakah kamu menungguku di sini? Stephen Lin bertanya. Ya, dan tidak, kata Biksu Liao Yuan. Ya atau tidak? Stephen Lin memandang Biksu Yuan dengan curiga. Inilah akar dari segalanya, kata Biksu Liao Yuan. Akar dari segalanya. Apa maksudmu? Stephen Lin bertanya. Ini disebut tempat asal oleh Makrobis. Bertahun-tahun yang lalu, Makrobis berasal dari sini.
Makrobis pertama menerima oracle di sini, dan kemudian pergi dari sini untuk membuat grup makrobis. Kata Biksu Liao Yuan. Hah? Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, saya seorang ateis. Petik 2. Ya, tidak pernah ada dewa di dunia ini. Yang disebut dewa hanyalah makhluk dari peradaban yang lebih tinggi. Sama seperti kita bagi simpanse, kita adalah dewa di mata mereka, kata Biksu Liao Yuan. Makhluk dengan peradaban yang lebih tinggi. Apakah Anda mengacu pada makrobis? Atau apakah mereka membawa oracle ke makrobis? Tanya Stephen Lin. Aku benar-benar iri dengan kecerdasanmu. Biksu Liao Yuan tersenyum. Stephen Lin tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Menurut sejarah makrobis, bertahun-tahun yang lalu, dewa asal datang ke bumi. Dia memecahkan kekacauan, membuka dunia, dan menciptakan makrobis. Dari perspektif manusia modern, yang disebut dewa asal mungkin pengunjung dari peradaban yang lebih tinggi datang ke bumi, dan makrobis hanyalah spesies yang dia ciptakan dengan santai. Kata Biksu Liao Yuan. Ini mirip dengan bagaimana Pangu membuka dunia dan Lua menciptakan manusia, kata Stephen Lin. Sistem mitologi manusia modern berasal dari sejarah makrobis. Ketika saya melihat sistem mitologi Anda untuk pertama kalinya, saya tahu bahwa ada makrobis yang hidup dari zaman kegelapan itu hingga saat ini, kata Biksu Liao Yuan. Apakah kamu kenal Jiayun? Stephen Lin bertanya. Aku tahu, kata Biksu Liao Yuan. Apakah kamu akrab? Stephen Lin bertanya lagi. Tidak familiar. Biksu Liao Yuan menggelengkan kepalanya. Dia memberitahu saya bahwa dia terlibat dalam sistem mitologi modern dan pembangunan keabadian, Buddha, dan dewa, kata Stephen Lin. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa segala sesuatu dalam masyarakat manusia lahir dari sejarah makrobis, kata Biksu Liao Yuan. Jadi, inilah masalahnya. Stephen Lin memandang Biksu Yuan, dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu? Aku. Biksu Liao Yuan tersenyum dan berkata, aku Liao Yuan, dan aku telah menyelesaikan segalanya. Ikatan dunia ini. Petik 2. Bab 1289. Jelas, Biksu Liao Yuan tidak bermaksud mengungkapkan identitasnya. Karena itu, Stephen Lin tidak ingin bertanya terlalu banyak, siapa yang tidak punya rahasia. Apa kerangka itu? Stephen Lin bertanya. Teknologi kerangka Makrobi berasal dari kerangka dewa. Makrobis telah mempelajari kerangka dewa sejak lama, dan akhirnya mengekstraksi sebagian teknologi darinya, dan begitulah cara kerangka dibuat, kata Biksu Liao Yuan. Bukankah kerangka dewa lebih kuat dari kerangka mesin? Stephen Lin bertanya dengan heran. Aku tidak tahu. Biksu Liao Yuan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu. Stephen Lin bertanya dengan curiga. Tidak ada yang tahu seberapa kuat kerangka dewa itu, karena tidak ada yang pernah bisa memadukan kerangka dewa, dan kamu adalah yang pertama, kata Biksu Liao Yuan. Tidak ada yang pernah bisa menyatukan tulang. Dalam sejarah panjang makrobis, belum pernah ada. Stephen Lin bertanya dengan heran. Ya, jika Anda ingin mendapatkan persetujuan para dewa, Anda harus melalui jalur evolusi. Para dewa memiliki kebutuhan energi yang sangat tinggi. Dia tidak akan menyerap energi dari batu energi dan kristal energi, tetapi hanya energi yang dihasilkan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, bertahun-tahun yang lalu, untuk memungkinkan makrobis memiliki kesempatan untuk memadukan tulang, makrobis menyalin jalur evolusi dari tempat asal keluar. Makrobis yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba menyelesaikan jalur evolusi, tapi pada akhirnya, mereka semua gagal, sampai sarang tenggelam ke dasar laut, tidak ada makrobis yang menyelesaikan jalur evolusi, dan kamu adalah yang pertama dalam tahun yang tak terhitung jumlahnya. Biksu Liao Yuan dikatakan, itu sebabnya kamu membimbingku ke sini untuk memadukan kerangka itu. Stephen Lin bertanya, bukan aku yang membawamu ke sini, tapi kerangka dewa yang membawamu ke sini, kata Biksu Liao Yuan.
Senkui membimbingku. Stephen Lin mengerutkan kening dan menatap tangannya. Untuk menyatukan tulang, selain menyelesaikan jalur evolusi, ada 2 syarat lain, kata Biksu Liao Yuan. 2 yang mana? Stephen Lin bertanya. Pertama, tulang komandan harus dilebur, dan hanya tulang komandan yang harus dilebur, kata Biksu Liao Yuan. Itulah mengapa Anda mengisyaratkan pada waktu itu bahwa saya dapat memberikan tulang komandan kepada putra saya. Stephen Lin bertanya. Itu pilihanmu sendiri, kata Biksu Liao Yuan. Bagaimana dengan yang kedua? Stephen Lin bertanya. Kedua, kamu harus mampu menahan rasa sakit dari fusi. Jika kamu tidak tahan, itu hanya akan berubah menjadi genangan darah pada akhirnya, kata Biksu Liao Yuan. Ini terlalu banyak. Tidak ada yang bisa menyelesaikan jalur evolusi sendirian, dan ada 2 kondisi yang begitu keras. Benarkah hanya aku yang mencoba menggabungkan tulang dalam sejarah? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Lebih dari itu, ada Markrobis yang tak terhitung jumlahnya yang ingin menggabungkan kerangka itu, tapi kerangka itu hanya menanggapimu, karena kamu memenuhi 2 syarat paling dasar. Bahkan komandan tahun ini, ketika dia menyentuh kerangka itu, Senkui tidak akan memberikan tanggapan apapun, karena dia belum menyelesaikan jalur evolusi, kata Biksu Liao Yuan. Bukankah itu yang kamu katakan padaku? Ini benar-benar dibuat khusus untukku. Stephen Lin berkata dengan emosi. Jadi, saya mengatakan bahwa itu adalah kerangka ilahi yang membimbing Anda. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Anda adalah orang pertama yang memenuhi syarat untuk memadukan kerangka ilahi. Keinginan kuat Anda juga mendukung Anda untuk akhirnya menyelesaikan fusi. Selamat, Guru Lin, menguasai sekali Anda menyingkirkan kerangka itu, Anda akan memiliki kekuatan untuk melawan Bogut. Biksu Liao Yuan menyatukan kedua tangannya dan berkata, itu salah. Stephen Lin mengerutkan kening dan berkata, pemimpin Markrobis saat itu mampu melukai Bogut dengan parah bahkan dengan tulang komandan, dan hampir membunuhnya. Tulangnya kuat, tapi ini hanya kekuatan untuk bertarung melawan Bogut. Bukankah seharusnya itu menghancurkan Bogut? Apakah kamu tahu asal-usul Bogut? Tanya Biksu Liao Yuan. Bukankah dia dari Duke? Stephen Lin bertanya. Kalau begitu, apakah kamu tahu asal-usul orang Duke? Biksu Liao Yuan bertanya. Aku tidak tahu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tahu apa sebenarnya kerangka dewa itu? Biksu Liao Yuan bertanya lagi. Saya tidak tahu, kata Stephen Lin. Tulang para dewa adalah tulang dewa asal, kata Biksu Liao Yuan. Tulang dewa asal. Stephen Lin menatap Biksu Yuan dengan ngeri. Dewa asal menciptakan dunia. Setelah menciptakan Markrobis, dia membagi tubuhnya menjadi 2. Tulangnya tetap di tempat asalnya dan menjadi sisa-sisa para dewa, membimbing Markrobis ke depan. Tubuhnya aku pergi ke dunia luar untuk menjelajahi dunia yang tidak dikenal ini, tetapi pada akhirnya saya terkontaminasi oleh kejahatan dan menjadi seorang Bogut. Kata Biksu Liao Yuan. Brengsek. Meskipun Stephen Lin mendapat informasi lengkap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bercinta setelah mendengar kata-kata Biksu Yuan. Bogut menggunakan darahnya sendiri untuk menciptakan generasi pertama Adipati. Kemampuan Adipati untuk membuat buah dan melahap daging berasal dari Bogut. Dalam catatan paling awal Markrobis, dewa asal memiliki semacam kemampuan untuk melahap organisme hidup untuk memperkuat diri sendiri. Kemampuan ini jelas tidak sesuai dengan gambar tegak dewa asal, jadi catatan ini dihapus oleh orang-orang kuil pada saat itu, sehingga hanya ada sedikit Markrobis di keturunannya. Rahasia, kata Biksu Liao Yuan. Aku mengerti, akhirnya aku mengerti. Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Saat ini, dia sudah memiliki jawaban atas banyak pertanyaan tentang Bogut di benaknya. Ketika menghadapi Bogut sebelumnya, dia bertanya-tanya mengapa Bogut, seorang Duke, dapat menggunakan kerangka mesin, dan mengapa kerangka komandannya tidak dapat mengontrol kerangka umum di tubuh Bogut. Kenapa Bogut bisa menginvasi kerangka komandannya sendiri?
Ternyata Bogut adalah tubuh dewa asal. Dan kerangka itu juga pernah menjadi dewa asal mula. Keduanya adalah hal-hal yang digabungkan, meskipun sekarang dipisahkan, sangat mudah bagi Bogut untuk bermain dengan mesin tersebut. Menurut catatan paling awal, tubuh dewa asal dibagi menjadi dua, dan hanya 10% dari kekuatan tempur yang tersisa dalam daging. Bahkan jika pulih pada periode selanjutnya, hanya pulih sekitar setengahnya dalam akhir, karena tidak ada cukup di bumi untuk melawan Bogu. Makanan khusus untuk memulihkan keadaan terkuat, jadi saya katakan, Anda yang telah menyatu dengan tulang para dewa memiliki kekuatan untuk melawan Bogut di masa kejayaan. Biksu Liao Yuan berkata, pantas saja pohon kehidupan ingin mempromosikan jus buah ke seluruh dunia. Sekarang ada puluhan miliar orang di dunia, itu pasti cukup untuk memulihkan kekuatan Bogut. Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Jadi, Dermawan Lin, Anda harus menghentikannya, kata Biksu Liao Yuan. Hentikan dia. Stephen Lin tanpa daya mengangkat tangannya, dan menatap Biksu Yuan pada posisi lengannya. Aku bahkan belum menyalakan pengisian. Kurasa, jika aku ingin mengalahkan Bogut, aku harus mengisi setidaknya 100%. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sekarang pohon kehidupan menyebar ke seluruh dunia. Ada adalah tren yang tak terhentikan. Pohon kehidupan sudah cukup bagi saya untuk terbakar, dan ada Bogut, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menghentikannya, kata Stephen Lin. Sulit. Biksu Liao Yuan memandang Stephen Lin dan berkata, tetapi seperti yang dikatakan orang dahulu, ketika surga akan mengirimkan tanggung jawab besar kepada orang-orang, pertama-tama mereka harus menderita hati, otot dan tulang, dan tubuh mereka. Jika kamu mengalahkan Bogu itu sangat sederhana, maka Bogut tidak akan menghancurkan era makrobis, kerangka itu memandumu ke sini, kupikir dia mungkin juga tidak ingin melihat dunia ini dihancurkan oleh Bogut. Lin. Stephen wajahnya serius dan dia tidak tahu harus berkata apa. Sejujurnya, Stephen Lin sangat bersemangat setelah menggabungkan tulang, dia pernah mengira dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan Bogut. Tapi sekarang, Biksu Liao Yuan memberitahunya bahwa Bogut sebenarnya adalah tubuh dewa asal. Apa yang salah dengan itu? Bogut yang belum pulih kekuatan penuhnya sudah cukup untuk menghancurkan seluruh keluarga Mark Robbie. Sekarang Bogut memiliki organisasi yang memberinya makan seperti pohon kehidupan, kecepatan pemulihan Bogut pasti jauh lebih cepat daripada kemajuan pengisian dayanya. Bagaimana lagi? Dia melawan Bogut, dan musuhnya bukan hanya Bogut, pohon kehidupan telah menyebar ke seluruh dunia, dan telah memenangkan banyak ahli yang tidak diketahui jumlahnya, dan orang-orang ini juga akan menjadi musuhnya. Memikirkan hal ini, Stephen Lin merasa putus asa. Dia seperti pemain yang baru saja menyelesaikan penjara bawah tanah sederhana. Setelah akhirnya mengumpulkan satu set peralatan, dia dikirim ke mode neraka. Tidak hanya bos besar pamungkas yang dapat membunuh setiap detik, tetapi juga sekelompok besar bos yang Ken monster elite yang menyebabkan dia nol masalah besar. Bagaimana cara melawan ini? Bisakah Anda membantu saya? Stephen Lin memandang Biksu Yuan dan bertanya. Dari sudut pandangnya, Biksu Liao Yuan jelas merupakan karakter yang agung, dan dengan bantuannya, mungkin masih ada peluang. Saya tidak punya banyak waktu, dan sekarang saya tidak dapat membantu Anda lagi, kata Biksu Liao Yuan. Tidak banyak waktu. Stephen Lin memandang Biksu Yuan dengan heran. Ya, waktu hampir habis. Biksu Liao Yuan menyatukan tangannya dan berkata, saya telah mencari seseorang yang dapat mewarisi sisa-sisa dewa selama ini, karena saya tahu bahwa suatu hari Bogut akan kembali. Saya tidak punya harapan, tetapi saya tidak berharap Tuhan membiarkan saya melihat Anda. Sekarang setelah Anda mewarisi kerangka itu, misi saya selesai. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan diam-diam menunggu kembalinya di tempat asal. Hari itu. Petik 2. Persetan. Stephen Lin tidak bisa membantu tetapi mengutuk lagi. Dia berpikir bahwa Biksu Yuan dapat membantunya, tetapi dia akan mati di sini.
Kalau begitu beritahu saya, peluang apa yang saya miliki untuk menang. Saya dapat mengisi ulang tulang, tetapi saya harus punya waktu. Di mana saya mendapatkan waktu sekarang? Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Kamu punya banyak waktu, kata Biksu Liao Yuan. Banyak waktu. Dari mana datangnya waktu? Stephen Lin bertanya. Ini. Biksu Liao Yuan menunjuk ke kakinya. Di sini. Stephen Lin tertegun sejenak, tidak tahu kenapa. Saya mengatakan bahwa jalur evolusi Mark Robis berasal dari sini. Di sini, ada jalur evolusi yang paling primitif. Di jalur evolusi, Anda punya banyak waktu, kata Biksu Liao Yuan. Bab 1290. Masih bisakah saya memasuki jalur evolusi? Stephen Lin bertanya dengan heran. Menurut informasi yang dia peroleh, dia hanya bisa memasuki jalur evolusi satu kali, karena dia sudah menyelesaikan jalur evolusi. Ini bukan jalur evolusi yang sama dengan jalur evolusi di sarang. Anda masih dapat memasuki jalur evolusi di sini, dan karena Anda telah menyelesaikan jalur evolusi, Anda tidak dapat membatasi jalur evolusi di sini. Masuk dan keluar, kata Biksu Liao Yuan. Benarkah? Stephen Lin bertanya dengan heran. Ya, kata Biksu Liao Yuan. Di mana jalur evolusi? Stephen Lin bertanya. Apapun yang Anda inginkan adalah jalan evolusi, kata Biksu Liao Yuan. Apakah yang dipikirkan pikiran adalah jalan evolusi? Stephen Lin sedikit bingung. Kamu telah disetujui oleh Dewa Asal untuk mewarisi kerangka, dan sekarang kamu adalah pemilik tempat asal. Ini adalah wilayahmu, dan semua yang ada di sini ditentukan oleh keinginanmu, kata Biksu Liao Yuan. Menggunakan wasiatku sebagai perintah. Stephen Lin sepertinya punya perasaan, lalu dia membuka mulutnya dan berkata, kirim aku ke jalan evolusi. Setelah kata-kata itu jatuh, sebuah lubang tiba-tiba muncul di tanah di bawah. Lin kaki Stephen. Tubuh Stephen Lin jatuh dengan cepat, dan beberapa detik kemudian, kaki Stephen Lin menyentuh tanah. Dia mendarat di ruang kecil, dan di depannya ada pintu yang tertutup. Stephen Lin berjalan ke pintu, mengangkat tangannya dan dengan lembut menekan pintu. Saat berikutnya, suara netral sebelumnya terdengar. Apakah kamu ingin membuka jalur evolusi? Buka, Stephen Lin berkata tanpa ragu. Jalur evolusi dimulai. Cadangan energi terdeteksi menjadi 100%, sistem gravitasi dimulai, dan permulaan berhasil. Dimensi waktu sedang disesuaikan, mohon konfirmasi rasio laju aliran waktu internal dan eksternal, dan rasio laju aliran maksimum saat ini adalah 1:5000, suara netral itu muncul lagi di benak Stephen Lin. 1/5000, Stephen Lin kaget. Jika rasionya 1:5000, bukankah itu berarti dia tinggal di dalam selama 15 tahun dan hanya menghabiskan 1 hari di luar? 15 tahun dibandingkan dengan 1 hari. 30 tahun di dalamnya, tapi 2 hari di luar. Ini agak kuat, Anda harus tahu bahwa rasio waktu dari jalur evolusi asli jauh dari tingkat yang menakutkan. Jalur evolusi tempat asal ini jauh lebih baik daripada jalur evolusi di luar. Baru pada saat itulah Stephen Lin ingat bahwa alasan mengapa dia merasa kata tempat asal tidak asing baginya adalah karena dia telah mendengar sebelumnya bahwa jalur evolusi berasal dari tempat asal. Dikembangkan. Stephen Lin sedikit bersemangat. Apa yang paling dia kurang sekarang adalah waktu. Jika dia benar-benar dapat berlatih di sini selama lebih dari 10 atau 20 tahun sebelum keluar, dia pasti dapat membuat kemajuan pengisiannya mencapai sangat tinggi tingkat. Gelar. Pada saat itu, bogut yang menyebalkan, dia akan diterbangkan dengan satu kepalan tangan. Namun, wajah Stephen Lin menjadi gelap lagi. Berapa banyak 10 atau 20 tahun yang bisa ada dalam hidup seseorang, dan jika dia tinggal di dalamnya selama lebih dari 10 atau 20 tahun, maka dia tidak akan terlihat seperti berusia 50-an. Terakhir kali dia keluar setelah berada di jalur evolusi selama beberapa tahun, dia merasa jauh lebih tua,
kali ini dia masuk dan tinggal selama beberapa dekade, dan dia akan menjadi setengah baya dan tua ketika dia keluar. Selain itu, bisakah dia benar-benar bertahan sendirian selama beberapa dekade? Itu pasti gila. Lupakan saja, ayo masuk dulu. Stephen Lin mengertakkan gigi dan berkata pada dirinya sendiri, laju aliran hanya saat ini. Laju aliran dikonfirmasi, pembukaan berhasil, dan energi yang tersisa adalah 55%. Petik 2. Sebuah suara netral mengingatkan. 45% dari energi yang dikonsumsi. Stephen Lin tercengang, apakah jalur evolusi ini begitu kuat? 45% energi dikonsumsi setelah dihidupkan. Faktanya, apa yang tidak diketahui Stephen Lin adalah bahwa alasan mengapa dia mengkonsumsi kekuatan yang begitu mengerikan terutama karena dia membuka laju aliran waktu maksimum. Jika tidak ada rasio setinggi itu, energi yang dikonsumsi secara alami tidak akan terlalu banyak. Ayo masuk dulu dan bicarakan. Jangan khawatir tentang itu, kata Stephen Lin, dan berjalan langsung ke pintu. Ketika tubuh Stephen Lin benar-benar melewati pintu jalur evolusi, pintu itu tertutup secara otomatis. Pada saat yang sama, di atas tempat asal, sebuah lingkaran cahaya menyebar, menutupi seluruh tempat asal. Akhirnya dimulai. Biksu Liao Yuan berdiri di altar asal, melihat lingkaran cahaya di sekelilingnya, dengan ekspresi antisipasi di wajahnya. Setelah itu, Biksu Liao Yuan berjalan ke tengah altar asal, duduk bersila, mengatupkan kedua tangannya, seolah-olah dia telah duduk. Beberapa detik kemudian, tubuh Biksu Liao Yuan menua dan layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan akhirnya berubah menjadi mumi. Dan setelah Biksu Liao Yuan berubah menjadi mumi, lingkaran cahaya yang menyelimuti tempat asalnya tiba-tiba meningkat pesat. Saat ini, Stephen Lin tidak tahu bahwa Biksu Liao Yuan mengakhiri hidupnya di altar asal dan mengorbankan semua yang dia miliki ke tempat asal cadangan langsung dikembalikan ke nilai penuh. Di jalan evolusi, musuh muncul di depan Stephen Lin. Hampir tidak ada perbedaan dari jalur evolusi sebelumnya, dengan bar darah muncul di kepala musuh ini. Perasaan yang akrab, aku datang. Stephen Lin mendengus dingin dan bergegas menuju musuh. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Stephen Lin terus berjuang di jalan evolusi. Saya tidak tahu sudah berapa lama, tetapi wajah Stephen Lin ditutupi dengan janggut. Akhirnya mengisi daya. Stephen Lin melihat pergelangan tangannya. Sebuah nomor telah muncul di pergelangan tangan. 001. Kemajuan pengisian daya ini sangat kecil, tetapi Stephen Lin sendiri memahami bahwa untuk nomor ini, dia telah berada di jalur evolusi selama 2 tahun. Dengan kata lain, dunia luar telah berlalu sekitar 3 jam. Stephen Lin memperkirakan sekitar pukul 3 atau 4 pagi di luar. Itu hanya 2 atau 3 jam sebelum fajar. Stephen Lin menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan pertarungannya. 2 tahun lagi berlalu. Kemajuan pengisian daya di lengan Stephen Lin telah mencapai 1. Kemajuan ini membuat Stephen Lin sedikit bingung. Dilihat dari tulang komandan sebelumnya, pertempuran intensitas tinggi selama 2 tahun, belum lagi mengisi energi, pasti cukup untuk mengisi hingga 10%. Itu hanya terburu-buru 1%. Mungkinkah kapasitas energi kerangka ini relatif besar? Stephen Lin mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Meskipun hanya diisi 1%, Stephen Lin merasa tinjunya penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini sepertinya lebih kuat daripada saat dia mengisi daya lebih dari 10% hingga 20% sebelumnya. Jika mungkin untuk mengisi 10% dari energi tulang dewa, pikir Stephen Lin, itu mungkin sudah dapat mencapai efektivitas tempur dari pengisian 100% dari tulang komandan. Sayang sekali tidak ada mode pemusnahan untuk Senkui. Stephen Lin menghela nafas dengan menyesal. Selama beberapa tahun di jalan evolusi, Stephen Lin telah menemukan beberapa fungsi kerangka dewa. Fungsi kerangka dewa tidak sebanyak kerangka mekanik, dan tidak ada mode pemusnahan,
tetapi peningkatan yang dibawa oleh pengisian jauh lebih banyak daripada tulang komandan menurut perkiraan Stephen Lin. Jika pengisian kerangka ilahi mencapai 100%, efektivitas tempur pasti kerangka komandan yang telah mencapai 1000% muatan saat mode pemusnahan dihidupkan. Mode penghancuran kerangka komandan hanya berlangsung 10 detik, tetapi kerangka ilahi dapat mempertahankan kondisi terkuat untuk waktu yang lama setelah terisi penuh. Kinerja ini jauh lebih unggul daripada kerangka komandan. Selain tidak memiliki mode pemusnahan, kerangka tersebut juga kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kerangka lain. Ini sedikit disayangkan untuk Stephen Lin. Awalnya, dalam rencananya, lebih dari 100 tulang prajurit, ditambah beberapa tulang umum, di masa depan dia pasti akan dapat menciptakan pasukan dengan efektivitas tempur yang kuat dan perintah penghalang. Tentara ini pasti bisa menjadi kartu truf untuk menghadapi Bogot. Sekarang dia tidak bisa mengendalikan kerangka lain, kartu truf ini akan sangat berkurang. Kecuali untuk mode pemusnahan dan fungsi mengendalikan kerangka, fungsi kerangka lainnya mirip dengan kerangka komandan, misalnya saat muatan mencapai 10%, kerangka akan memiliki kemampuan untuk terbang. Jam berapa sekarang di luar? Stephen Lin bertanya tiba-tiba. 5:23 pagi. Sebuah suara netral muncul di benak Stephen Lin. Ketika kerangka komandan berada di dalam tubuh sebelumnya, Stephen Lin sering dapat mendengar suara-suara, tetapi setiap kali dia pada dasarnya pasif, tetapi Senkui berbeda. Stephen Lin dapat secara aktif mengajukan beberapa pertanyaan kepada Senzu, dan Senzu pada dasarnya akan memberikan jawaban, rasanya seperti sebuah asisten kecerdasan buatan. Juga karena fungsi inilah Stephen Lin memperoleh banyak informasi tentang kerangka dewa. Pukul 5:23 pagi. Saat ini, langit seharusnya sudah fajar, dan bagi Stephen Lin, sudah waktunya untuk pergi. Namun, sebelum pergi, Stephen Lin harus melakukan satu hal lagi. Bawa aku ke ruang kontrol utama, kata Stephen Lin. Ya, saat berikutnya, tubuh Stephen Lin secara alami melayang dan terbang ke dinding sekitarnya. Beberapa detik kemudian, Stephen Lin muncul di sebuah ruangan. Ruangan ini adalah ruang kontrol utama dari seluruh Origin. Adapun yang disebut tempat asal, Stephen Lin telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam dalam beberapa tahun terakhir. Sederhananya, tempat asalnya sebenarnya adalah mesin yang sangat besar. Mesin ini berasal dari tidak diketahui dari mana asalnya bertahun-tahun yang lalu, dan akhirnya mendarat di bumi pada saat itu, dan yang disebut dewa asal adalah pengontrol mesin ini. Dalam pandangan Stephen Lin, lebih tepat menyebut mereka alien. Ketika alien tiba di bumi, seluruh bumi berada di era biadab. Setelah itu, alien menciptakan Macrobis, dan kemudian membagi tubuh mereka menjadi dua untuk alasan yang tidak diketahui. Satu bagian tetap di sini, dan bagian lainnya keluar lagi dan akhirnya menjadi Bogot. Sekarang Stephen Lin telah mewarisi Senkuo dan menjadi pemilik mesin ini menurut informasi yang diberikan kepadanya oleh Senkui. Dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk mengambil tempat asalnya dari sini. Apa yang harus dilakukan Stephen Lin hari ini adalah mengambil benda besar ini dari bawah istana Daming dan membawanya kembali ke negeri naga. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.